Halo guys, di waktu luang ini saya ingin membersihkan tanaman cabai saya yang ada di samping di halaman samping rumah saya. Ini adalah pohon cabai yang berumur beberapa bulan, namun buahnya sudah banyak. Bisa lihat di kamera, ini adalah buah dari cabai rawit, sudah lumayan banyak. Tapi untuk merawatnya kita harus membuang daun-daun yang kuning seperti ini untuk menjaga agar pohonnya tetap subur dan terus berkembang dengan buah-buah yang banyak. Kita harus membuang daun-daun yang kuning seperti ini. Ini bisa dikatakan dengan daun yang berpenyakit gitu kan. Jadi ya harus dibersihkan. Oke guys, sekarang kita bersihkan daun-daun yang sudah kuning. Di samping ini ada juga pohon tomat. Ini yang sudah tidak terawat beberapa hari, tapi ini belum berbuah. Dan ada juga daun sop, entah apa bahasa Indonesianya, saya tidak tahu, sudah lupa. Anda bisa cari tahu di kamus daun sop itu apa. Nah, tentang tanaman cabai ini, untuk merawatnya kita harus membersihkan daun-daun yang kuning yang sudah membusuk dan tangkai-tangkai yang sudah mati dari pohonnya, itu supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman cabai ini dan tidak mengganggu dengan pertumbuhan buahnya. Ini sudah berbuah dan masih banyak. Ada beberapa tanaman cabai lagi di halaman samping rumah saya, dan yang harus dibersihkan adalah ini. Membersihkan daun-daun yang sudah kuning atau membusuk, atau batang-batang yang memiliki ulatnya seperti ini. Ini ada ulat di dalamnya. Nah, daun-daun seperti ini harus dihindari dari tanaman yang sedang berbuah mekar. Untuk merawat cabai kecil ini sangat mudah, sebenarnya sangat mudah ya kan. Kita hanya tinggal menyiramnya satu hari minimal 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau di musim hujan otomatis tidak perlu disiram. Yang terpenting di tanaman cabai adalah merawat pohon-pohonnya dari ulat atau batang-batang yang mati seperti ini. Ini batang-batang yang mati. Ini harus disingkirkan dari pohon atau tanaman yang sudah mekar dari buah-buahnya. Karena kalau tidak, pertumbuhan bijinya akan terganggu. Nah, ini sebagai contoh kan. Nah, seperti batang-batang ini batang yang sudah mati karena biji cabai yang sudah kita lepas dari batangnya besar kemungkinan dia akan kering dan mati. Nah, batang-batang yang seperti itu yang harus kita bersihkan atau kita cabut dari pohon cabai ini. Nah, ini penting sebenarnya bagi
kalian yang memiliki tanaman cabai di halaman samping rumah kalian atau di kebun kalian, ini penting untuk merawat atau menjaga kestabilan pertumbuhan biji cabai rawit ini. Nah, setelah ini nanti kita siram, karena pagi minimal menjelang siang itu waktu yang tepat untuk penyiraman batangnya, karena pada jam-jam siang matahari akan tarik sekali dan dia butuh air untuk akar tanaman ini. Maka butuh penyiraman sebelum siang atau dari pagi menjelang siang untuk persiapan kadar air di akar pertumbuhan ini di saat matahari sedang terik. Nah, ada lagi satu lagi tanaman. Ini tentang tanaman, dan ini tanaman tomatnya. Bisa lihat tanaman tomatnya. Kan ada ini daun-daun yang sudah kering. Daun-daun yang seperti ini yang harus kita cabut dari batangnya. Ini pertumbuhannya tidak terganggu dengan batang-batang yang sudah mati. Kita perlu membersihkannya dan menjaga, merawat dari batang-batang yang mati agar tidak mengganggu pertumbuhan buahnya nanti. Seperti ini lagi. Nah, di ini perlu dicabut karena tanaman tomat, misalkan tanaman tomat, dia itu sangat sensitif dengan di saat masa-masa pertumbuhannya. Waktu mau berbunga, dia itu sangat sensitif dengan hama-hama penyakit seperti ulat atau hama batang pohon atau daunnya. Itu harus diperhatikan. Nah, sekarang kita siram, karena di jam-jam seperti ini, karena di waktu jam segini butuh penyiraman untuk beberapa tanaman yang ada di kebun atau halaman rumah Anda. Oke guys, sekarang saya mau ambil air, menyiram untuk akarnya, untuk persiapan menjelang siang nanti, karena saya rasa hari ini akan terik mataharinya dan tanaman butuh kadar air yang cukup pada akarnya. Oke, saya ambil air dulu. Oke guys, ini airnya, dan saatnya melakukan penyiraman. Yang paling penting adalah di akarnya, karena di akar lebih penting daripada batang-batangnya. Nanti dari akar menyerap ke batang-batang sampai ujung daunnya secara otomatis. Jadi tidak perlu menyiram hingga keseluruhannya, tapi bila kita siram secara keseluruhannya itu lebih bagus. Untuk apa? Biar dia segar, ya kan? Ini ada sedikit lagi. Sederhana bukan? Sebenarnya cara merawatnya simple sekali. Tinggal menyiram secara rutin dan mengontrol batang-batang tanamannya sudah mati, kita cabut. Daun-daun yang sudah kering atau daun yang sudah mati itu dicabut juga. Yang tujuannya apa? Agar pertumbuhan bijinya
atau buah cabenya tidak terganggu. Nah, itulah ilmu hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya tunjukkan bagaimana pertumbuhan buah cabai pada tanaman saya. Ini dia. Amazing, bukan? Ini walaupun pohonnya kecil, tapi memiliki buah yang sangat banyak dan lumayan besar. Kalau untuk cabai rawit ukuran segini itu sudah termasuk ukuran yang besar. Oke guys, inilah tanaman cabai dan bagaimana cara merawatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan mungkin ini juga bisa Anda coba di rumah Anda. Oke, thank you for watching. Bye bye.